selamat datang kembali di channel aku Novita Lema di Belgia. Teman-teman, untuk kalian yang baru di channel ini, selamat datang. Dan di video kali ini aku mau berbagi cerita pengalaman aku waktu aku dipanggil untuk interview untuk dapatkan merit visa. Jadi aku akan cerita di sini pengalaman aku, detailnya seperti apa, kira-kira pertanyaannya seperti apa, kira-kira ya punya suasana, pokoknya yang semuanya seingat aku akan share di sini. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, jangan sampai skip ya teman-teman ya. Dan jangan lupa klik like, comment, dan share. Oke teman-teman, jadi tanpa membuang waktu Anda, kita langsung aja bercerita teman-teman. Teman-teman, jadi waktu itu akhir Oktober atau awal November, kira-kira itu 2018, teman-teman. Aku apply ke embassy Belgia di Indonesia, teman-teman. Jadi teman-teman, waktu itu kan kita planningnya untuk merit di Belgia ya teman-teman. Dan kemudian sebelum kalian apply itu kalian harus pastikan semua dokumen kalian itu lengkap ya, jadi semua udah ada. Pokoknya kalau kalian mau tahu dokumen-dokumennya apa, kayaknya ada di video aku yang sebelumnya teman-teman. Jadi dokumen-dokumennya itu pastikan semua lengkap, baru teman-teman sesuai yang dimintakan, biar kalian tuh nggak bolak-balik gitu loh istilahnya. Anyway, jadi waktu itu apply itu via email. Jadi via email pertama tuh aku telepon ke embassy gitu, terus ada yang jawab gitu ya pokoknya. Terus aku minta mau dikirim kemana, kemudian dikirim emailnya. Nah teman-teman, aku nanti dapat respon itu Januari 2019. Jadi Januarinya itu kira-kira pokoknya sekitar tanggal 9 lah, seperti itu teman-teman. Ya seperti itu. Dan waktu itu posisi suami aku tuh lagi di Belgia dan aku lagi di Jakarta. Aku di Bali waktu itu, jadi aku harus terbang ke Jakarta. Dan suami tuh kayak senang banget gitu teman-teman. Jadi dia saking senangnya, dia tuh pikir wah itu interview kita langsung dapatkan visanya gitu. Jadi artinya kita udah bisa arrange gitu. Jadi teman-teman waktu itu tuh kayak cincin kita tuh udah dipesan semua sesuai tanggal, karena kita berharap tuh jadi Januari awal itu kita udah dapat merit visa. Jadi kita bikin tanggal merit kita tuh tanggal 19 2019 ya, tanggal 19 2019. Tapi ternyata teman-teman itu cuman rencana kita ya, maksudnya kayak kita yang merencanakan, tapi kembali lagi ya kepada yang di atas itu yang menentukan. Jadi teman-teman waktu itu awal Januari aku dapat email bahwa aku bisa datang. Jadi teman-teman, aku singkat cerita, aku sama suami udah di Jakarta. Jadi waktu itu kita appointmentnya itu siang jam 2 gitu teman-teman. Kemudian waktu itu masuk, suami bisa masuk. Jadi aku sama suami bisa masuk. Dan pokoknya laporannya teman-teman pasti udah, kalau yang belum pernah ke embassy itu pasti seperti biasalah kayak kita dicek itu kan dokumen apa aja misalnya kita bawa gitu masuk. Nah teman-teman, sampai di dalam itu kita disuruh isi formulir kayak gitu dulu kalau nggak salah, isi formulir. Kemudian nanti petugas yang nerima email kita itu tuh nanti dia yang akan siap-siap dulu. Jadi dia persiapkan semua pertanyaannya, jadi dia ngeprint gitu. Jadi teman-teman, pertanyaan itu dalam bahasa Belanda. Jadi waktu itu aku ditanya bisa bahasa Belanda nggak, itu nggak bisa. Jadi kalau aku mau pilih mau di translation ke English, tapi otomatis bahasa dong, jadi kita kan orang Indonesia gitu kan. Nah jadi waktu itu dia baca pertanyaannya itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, nanti itu baru dia sendirian terjemahkan ke aku gitu, gitu teman-teman. Nah jadi singkat cerita, waktu itu interview tuh si bapak tuh yang interview aku duduk punya di sebelah suami aku teman-teman. Jadi waktu itu suami tuh bisa kayak dengar pertanyaan semua itu, dan jumlah pertanyaan yang aku ingat tuh sekitar 58, sekitar 50-an gitu. Tapi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini tuh kembali lagi ke kita, maksudnya kalau memang nggak pas buat kita gitu, kita bisa skip itu, bisa skip kayak
atau bapak tuh bisa bilang ah ini nggak usah, maksudnya kayak ini tuh enggak lah kayak gitu, nggak usah dijawab gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah sekarang aku mau kasih tahu apakah pertanyaan-pertanyaannya susah gitu. Kalau menurut aku enggak. Dan kemudian seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang seingat aku ya teman-teman ya. Itu aku ditanya apa warna rambut, warna kulit, warna bola mata dari suami aku, tinggi, berat berat badan enggak ya kayaknya. Tinggi, tinggi aja kayak gitu guys. Kemudian makanan favoritnya apa gitu ya teman-teman. Kemudian ini juga yang lucu, yang paling lucu banget menurut aku. Ini tuh aku ditanya kayak gini, kamu udah, maksudnya kalau misalkan aku tidur sama calon suami aku, jadi artinya kita udah pernah ke, aku udah pernah ke Belgia, udah pernah ketemu keluarganya, udah. Terus kalau misalkan di sana tinggal bareng keluarga, iya. Terus ditanya lagi kalau misalkan tidur itu aku di sebelah kiri atau di sebelah kanannya suami kayak gitu. Dan itu tuh aku bilang, hah, ini tuh kayak nggak masuk akal gitu guys. Jadi aku nggak percaya sampai aku bilang, boleh nggak aku lihat pertanyaan itu. Jadi dibolehkan dan aku boleh lihat gitu. Ternyata memang benar gitu teman-teman. Dan juga pertanyaannya itu yang aku ingat teman-teman, apakah calonmu itu udah pernah kasih kamu kado atau hadiah? Terus hadiah apa kayak gitu teman-teman. Jadi kita sebutin mungkin dia udah pernah ngasih handphone atau dia mau kasih kalung atau ngasih apa aja gitu, kita sebutan gitu teman-teman. Jadi maksudnya nggak perlu banyak-banyak, semua disebutin sih teman, kayak yang pasti yang kelihatan gitu ya. Jadi waktu itu kalau aku tuh kayaknya kalung, aku dikasih kalung sama dikasih handphone lah kayak gitu waktu itu. Jadi teman-teman aku ngomong kayak gitu, pokoknya kita ngomong apa adanya yang benar aja sih kayak gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga kayak menyangkut menyangkut aku kayak gitu. Aku lupa teman-teman, tapi yang pasti tuh pertanyaan tuh nggak susah dan nggak serumit-rumit apapun gitu. Jadi kita dia tanya langsung dia sendiri yang kayak nulis kayak gitu dari jawaban kita teman-teman. Dan apakah itu nanti dikonfirmasi ke suami, maksudnya kayak ini jawaban dari pasanganmu gitu, apakah ini benar gitu. Kalau jawabannya nggak sesuai mungkin nggak ini, tapi di situ tuh nggak dikontrol gitu, maksudnya nggak perlu dikonfirmasi ke suami gitu. Jadi aku nggak tahu juga, cuman waktu itu teman-teman, jadi singkat cerita, di waktu di kantor embassy itu juga kita diambil foto, jadi fotonya juga di sana, semua di sana. Dan itu kayaknya bayar teman-teman, aku ingat aku bayar, tapi aku lupa berapa aku bayar itu di embassy itu. Pokoknya kita bayar, tapi yang pasti tuh kayak nggak sampai di atas juta-juta gitu, nggak sih, cuman tergantung sih, kayaknya 61 euro kalau nggak salah. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Nah jadi singkat cerita teman-teman, jadi waktu itu tuh kita udah senang banget, happy banget teman-teman ya, karena kita mikir hari itu tuh kita bakalan dapetin visa gitu. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata waktu itu bulan Januari kan aku bilang, jadi Januari nanti kita dapatin visa itu akhir Maret teman-teman. Jadi selang berapa bulan lagi baru kita dapat. Nah jadi ini tips dari aku teman-teman. Jadi kalau misalkan itu kalian tuh harus 2 minggu sekali tuh kalian harus email gimana sama dokumen kita gitu, gini 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 gini. Pokoknya kalian tuh harus kayak keep in touch gitu ya, jangan dibiarin mereka aja kayak gitu guys. Jadi waktu itu aku sampai mungkin sampai bosan tuh orang, dan dia bilang iya bu, ini tuh bukan kewenangannya kita gitu, kita tuh nunggu konfirmasi dari pihak embassy dari Belgia kayak gitu teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, sudah teman-teman ini selesai waktu itu. Jadi kita berdua kaget dan sedih gitu ya, karena nggak sesuai dengan kita harapkan teman-teman. Jadi suami waktu itu harus balik lagi ke Belgia, dan aku harus, waktu itu aku ke Maluku karena aku asli dari Maluku, dan aku ke Maluku teman-teman. Jadi waktu itu aku siapin April. Ya, jadi waktu itu April, nih ya, akhir Maret itu aku dapat email bahwa visanya aku udah kelar. Jadi aku langsung ke embassy waktu itu. Aku balik ke Jakarta, aku ke embassy, dan aku waktu itu serahkan
serahkan visa, tapi kayaknya paspor aku. Jadi maksudnya paspor itu kayaknya pada waktu itu langsung diserahkan teman-teman, bener. Jadi waktu interview itu paspor tuh diserahkan teman-teman. Jadi waktu itu aku mau ke sana kan ambil paspor sama visanya di dalam kan. Jadi teman-teman waktu itu aku ke sana nih. Jadi waktu itu akhir April, enggak akhir Maret, awal April kayak gitulah. Aku ke sana di kantor embassy lagi. Jadi istilahnya aku mau ngambil paspor nih. Paspor sama visanya aku udah keluar nih. Ternyata teman-teman, jadi waktu itu aku datang pagi jam 10 dia bilang. Aku dapat email jam 10 pagi. Terus aku ke sana. Dia bilang kamu nanti balik jam 2 siang gitu untuk ambil ininya. Tapi ternyata teman-teman, ini tuh bermasalah lagi. Jadi bermasalah lagi tuh maksudnya kayak dan masalahnya itu dia bilang printer kami tuh lagi bermasalah, jadi untuk ngeprint ini tuh kayak nggak jelas gitu, kayak dia kayak bergores-gores gitu loh teman-teman, karena printernya itu kayak pokoknya ada masalah lah sama printer gitu teman-teman. Nah jadi singkat cerita teman-teman, di situ aku kesal ya, aku kesal di situ dan aku bilang how come gitu kan, this is a big like you are in the capital city in Jakarta, and this it's just a printer, it's for me it's a little bit silly and like a little bit ridiculous. Jadi alasannya itu kayak printer tuh bermasalah, jadi dia nggak bisa ngasih waktu itu. Jadi aku tuh sempat ngomel kayak gitu, aku tuh udah buang-buang waktu aku udah buang-buang tiket pesawat aku dari sana ke sini ke sana gitu-gitu. Aku bilang ke orang itu, dan kebetulan orang itu tuh waktu itu bule, ibu perempuan gitu ya ibu. Terus aku bilang aku nih kan ya ini awal April, jadi aku mau pulang ke Maluku gitu, jadi aku nanti terbang ke Belgia untuk merit kan. Aku datang tanggal 15 Mei di sini, tanggal 14 Mei di Belgia, jadi masih ada waktu beberapa minggu ya. Tapi waktu itu kan aku dari maksudnya dari bandara juga ke embassy itu kan lumayan jauh gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku apa ya, aku mau nggak mau aku booking lagi hotel di dekat dekat embassy gitu lagi. Jadi aku ya pokoknya kayak capek-capek gitu dah. Jadi teman-teman singkat cerita, saat itu juga aku nggak dapat visa dan karena masalah sama printer tadi, dan aku harus pulang. Dan dia tuh bilang ya udah kalau gitu kan, kalau misalkan besok udah jadi atau lusa udah jadi, kita akan ngirim ke kamu gitu. Dan aku bilang ke dia, you don't know like how far it's my hometown, like jadi dari Jakarta ke Morota itu guys lumayan jauh, dan aku takut kayak bermasalah dengan pengiriman gitu. Jadi aku bilang ke dia, ya udah deh gini aja, kalau misalnya udah selesai kamu keep di sini aja, nanti aku balik ngambil gitu. Jadi itulah perjuangan gitu guys. Jadi di sini seperti itu teman-teman suasananya. Pokoknya nggak perlu takut, nggak perlu mikir yang macam-macam, nggak perlu stres dengan wawancaranya, karena itu semua tuh cuma perlu waktu aja, kayak waktu, karena mungkin dari sana ke Belgia, dari Belgia ke sana lagi di konfirmasi kayak gitu. Nah teman-teman, jadi di sini tuh aku mau bilang yang penting tuh kayak kalian sabar, karena itu semua berurusan dengan waktu. Jadi kalau kita menunggu-nunggu kan bosan gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku teman-teman, kalian tuh sabar, karena cinta itu butuh perjuangan gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada perjuangan, kita tuh nggak bakalan nikah sampai saat ini juga kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya banyak drama selain dari itu juga teman-teman ya, karena untuk apply dokumen itu kita kan harus perbaharui semuanya gitu ya, akte kelahiran, kartu keluarga, semua itu kita harus perbaharui teman-teman. Jadi di sini aku mau bilang ke teman-teman semua ya, karena ada beberapa teman-teman juga yang kayak komentar atau kayak hubungi aku di Instagram gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat, pasti bisa, pasti bisa. It's of course take time ya. Good things take time, Jadi teman-teman, aku cuma bilang semangat dan ya kayak gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe teman-teman. And yeah, have a good time. Sukses. Dah.